akan membuat aplikasi sederhana ya, warung makan Wagesa. Sebelumnya saya sudah membuat video aplikasi sederhana kasir untuk warung makan juga, tapi tidak menggunakan database. Kali ini kita akan padukan tidak menggunakan database dengan menggunakan database, kita padukan ya. Nah, saya sudah membuatkan database-nya seperti ini ya. Warung makan, database-nya adalah warung makan ya, dengan tiga table ya, ini tabelnya. Nah, isi tabelnya adalah seperti ini ya. Nah, kalau kita execute, nah seperti ini isinya. Ya, ada pemilik, karyawan, dan pesanan ya. Karyawan, pemilik, dan pesanan, ini data-datanya. Di sini saya tidak akan membahas mengenai backend ya. Untuk backend akan ada video tutorial mengenai backend, khususnya untuk server SQL server. Baiklah, kita akan masuk ke aplikasi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke aplikasi, saya juga sudah membuat satu logaritma aplikasinya ya. Nah, seperti ini. Di sini ada start ya. Start ini artinya kita login ya. Karyawan akan login ke aplikasi untuk mengedit, insert, delete, dan cancel pesanan dari pelanggan ya. Setelah proses ini kita selesaikan, maka pelanggan proses selanjutnya adalah pelunasan. Kalau pelunasan ini misalkan total pembayaran ada 10.000 dan ternyata pelanggan cuma punya uang 5.000, berarti kan terjadi fraud pelunasan ya. Tidak terjadi pelunasan, no ya. Berarti dikembalikan lagi ke sini ya. Oke, kalau terjadi pelunasan, maka kita input datanya. Dan datanya itu kita save ke database ya. Nah, setelah kita input ke database, kalau masih terjadi lagi perubahan transaksi, setelah kita input datanya ke database dan pelunasan itu, maka karyawan wajib mengajukannya ke manajemen untuk dirubah datanya ya, untuk diperbarui datanya. Nah, setelah itu akan masuk ke struk penjualan, kita cetak struk penjualan. Kalau tidak terjadi perubahan transaksi, ya, setelah kita input datanya dan kita save datanya ke database, maka langsung saja masuk ke cetak struk penjualan. Dari struk penjualan ini, maka kita akan menyiapkan delivery-nya ya. Kita akan menyiapkan delivery-nya ke konsumen. Oke, kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Oke, sahabat-sahabat YouTube, ya kita sudah masuk ke aplikasinya ya. Nah, di sini kita langsung debugging aja. Nah, di sini username-nya adalah karyawan ya. Password-nya kita login. Nah, ini seperti ini penampilannya ya. Di sini ada pilihan file, ada exit. Kalau exit kita klik berarti keluar daripada aplikasi. Nah, di sini ada menu ya. Ada daftar transaksi dan ada daftar pesanan. Daftar pesanan adalah database di daftar database yang sudah kita input datanya ya. Nah, ini kita untuk owner ya. Nah, kita akan masuk ke daftar transaksi. Daftar transaksinya berarti kita menginput data-data transaksi daripada pelanggan, tapi belum masuk ke database ya. Oke, kita masuk aja ke daftar transaksi. Nah, seperti ini ya. Misalkannya pelanggan memesan nasi campur 1 ya. Jus jeruk 1. Ini datanya saya input 2 kali ya, berarti kita delete saja. Nah, oke. Ternyata pelanggan tidak jadi memesan ya, berarti kita cancel saja. Nah, seperti ini ya, datanya berubah lagi ya, jadi kosong karena cancel. Pelanggan berikutnya memesan nasi campur 1 ya. Mie goreng pesan 1 ya. Jus jeruk pesan 1. Es teh manis pesan 1. Ya, oke, seperti ini ya. Nah, karyawan harus memastikan pesanan ini ya. Ternyata ada perubahan ya, mie goreng menjadi 10.
Mie goreng menjadi 10, kita update datanya ya. Dan jus jeruknya menjadi 10 juga ya, jus jeruk menjadi 10. Nah, seperti ini ya. Dan es teh manis tidak jadi ya. Es teh manis tidak jadi. Kita delete saja datanya. Dan nasi campur juga tidak jadi ya. Es campur juga tidak jadi. Berarti kita juga delete datanya nasi campur ya, benar. Oke, berarti yang jadi adalah mie goreng dan jus jeruk ya, jumlahnya adalah 10-10. Total bayar semuanya adalah 170.000. Tapi pelanggan cuma membayarnya 100.000. Ya, apakah bisa diproses pembayarannya? Tidak bisa, karena kan total bayar 170, dibayar 100.000, berarti terjadi minus, tidak bisa bayar. Akhirnya pelanggan membayar dengan nilai uang adalah 200.000 ya. Ini baru bisa diproses pembayarannya ya, kembali 30.000. Nah, setelah proses ini, maka kita harus save datanya ke database ya. Pesanannya ini ya dengan kode 015 dan JJ011. Kita lihat datanya ya. Baiklah, kita save datanya ke database setelah terjadi pembayaran ya, terjadi transaksi, kita save datanya ke database. Data berhasil disimpan di database. Nah, setelah itu kita persiapkan delivery-nya ya, kita cetak struknya. Nah, seperti ini. Berarti kita mulai lagi input datanya ya. Nah, sekarang kalau terjadi perubahan transaksi setelah kita input datanya di database, berarti kita harus masuk ke menu pesanan ya, seperti ini. Maka owner harus atau supervisornya akan login ke database. Nah, ini penampakannya seperti ini ya. Nah, tarif MJ015 ya, MJ015, kita cari datanya di sini, MJ015, kodenya adalah MJ015, cari. Nah, ini ya, sudah masuk ya, sama JJ011. Nah, ini ya. Nah, ternyata JJ011 ini berubah datanya menjadi jumlahnya menjadi 5 aja ya. Nah, ini kita ganti menjadi 5. Kita update. Oke ya. Nah, ini ya. JJ011 ini datanya berubah ya menjadi 5 ya. Nah, mie goreng juga ya, MJ015 ya. MJ015 yang ini ya, berubah juga datanya menjadi 5 ya. Kita update datanya. Oke, data berhasil diupdate ya. MJ015. Ini ya, MJ015 ya. Ini dia, MJ015 menjadi 5. Kalau kita lihat di sini, kita cari cara cepatnya 015 ya, menjadi 5. Oke, nah sekarang data ini pelanggan tidak jadi memesan ya, tidak jadi memesan pesanannya ya, berarti kita tidak proses ya, berarti kita harus hapus saja ya. Ini kita hapus, kita delete, data berhasil dihapus ya. Berarti MJ015 sudah tidak ada ya, nih ya, MJ015 kalau kita cari, nah, kosong datanya ya. Nah, sekarang JJ015 juga kita hapus, JJ011 ya, karena tidak jadi. Nah, ini kita hapus juga datanya ya. Nah, berarti datanya JJ011 sudah hilang datanya ya, cuma ada JJ010 ya. Nah, kalau kita ini datanya juga sudah hilang. Oke, nah bagaimana cara buat aplikasi ini? Ikuti video berikutnya, karena video ini akan terbagi beberapa episode sampai selesai. Oke, selamat belajar, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Kita klik file, kita klik exit.